Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, sukacita, kita boleh berkumpul, hadir untuk mengikuti dan menyaksikan acara webinar dengan topik mengenal Cortex sebagai transformasi digital perpajakan dan PMK 81 tahun 2024, landasan hukum dan implementasi. Adapun acara ini terselenggara berkat kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Bali dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bali, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik, tentunya didukung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Kepala Kanwil DJP Bali, Bapak Darmawan, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum IKPI, Bapak Faudi Starwold. Yang saya hormati Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Bali, Ibu Niputu Sri Harta Mimba. Yang saya hormati Ketua Bidang Akuntan Perpajakan IAI Wilayah Bali, Pak Kadek Sumadi. Yang saya hormati Ketua Pengda IKPI Bali Nusra, Bapak Kadek Agus Ardika. Yang saya hormati Ketua IKPI Bali, Bapak Imade Sujana. Yang saya hormati narasumber yang akan mengisi acara kita pada hari ini, Bapak Dedi Heri Susatyo dari Kanwil DJP Bali, dan tentunya Bapak moderator kita, Bapak Ketut Alit Adi Krisna, dan tentunya para anggota IAI Bali, anggota IKPI Denpasar, seluruh peserta webinar seminar yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya akan memaparkan mengenai modernisasi administrasi pajak yang berkelanjutan dalam konteks saya menyampaikan keynote speech pada acara webinar seminar yang berbahagia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak otoritas pajak di dunia ini yang melakukan modernisasi administrasi pajak, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun alasan mengapa hampir semua otoritas pajak melakukan modernisasi administrasi pajaknya, karena pertama adanya permasalahan administrasi pajak, di mana kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah. Kemudian efisiensi dan efektivitas dari administrasi perpajakan di hampir semua negara dirasakan perlu untuk ditingkatkan. Demikian juga perkembangan teknologi dan informasi yang ada saat ini perlu direspon dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memodernisasi administrasi pajak di masing-masing negara. Dan juga tantangan transparansi dan akuntabilitas di administrasi perpajakan. Selain itu, kebutuhan modernisasi juga diperlukan agar kepatuhan wajib pajak itu meningkat
secara terus-menerus. Ya, kemudian tentunya memanfaatkan data yang lebih baik. Ya, bagaimana administrasi perpajakan itu mampu untuk mengelola data yang mereka miliki ini secara maksimal untuk mengawasi dan sekaligus melayani wajib pajaknya. Yang terakhir adalah tentunya bagaimana teknologi yang tersedia, misalnya blockchain teknologi, itu dapat dimanfaatkan untuk memudahkan di dalam pelayanan maupun di dalam pengawasan terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Itulah kurang lebih mengapa hampir di setiap negara yurisdiksi merasa perlu melakukan modernisasi administrasi pajaknya secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adapun tujuan dari modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh setiap otoritas pajak, pertama adalah tentunya meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Itu adalah salah satu goal yang mendasari administrasi perpajakan di banyak negara ini perlu dimodernisasi. Kemudian yang paling penting tentunya adalah bagaimana otoritas pajak atau administrasi pajak di suatu negara seperti Indonesia itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Jadi tujuannya adalah membangun trust masyarakat, termasuk wajib pajaknya. Jadi bahwa pajak yang dikumpulkan itu benar-benar diperuntukkan untuk membiayai pembangunan nasional yang berkelanjutan misalnya, dan juga untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan integritas ASN pajak. Ya, jadi tujuan dari modernisasi tentunya adalah agar produktivitas dari sumber daya manusia yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak misalnya, ini benar-benar produktivitasnya meningkat secara maksimal. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Negara yang telah mengimplementasikan modernisasi administrasi pajak, contohnya adalah Estonia. Ya, Estonia ini menempati peringkat pertama dalam indeks daya saing pajak internasional selama 9 tahun berturut-turut. Sebagian besar karena digitalisasi sistem perpajakannya. Kemudian Korea Selatan, kita tahu negara ini sangat luar biasa kemajuan teknologinya dan itu sudah dioperasionalisasikan, sudah menjadi bagian dari administrasi perpajakannya. Ya, kemudian India juga sudah sangat maju ya di dalam mengimplementasikan teknologi informasi ke dalam sistem administrasi perpajakannya. Kemudian Brasil juga sudah termasuk negara yang maju ya di dalam memanfaatkan teknologi informasi di dalam administrasi perpajakannya. Bahkan Brasil mencatat adanya peningkatan penerimaan hampir 30% ya dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Jadi ada beberapa negara yang bisa menjadi benchmark bagi kita semua ya betapa pentingnya teknologi di dalam menopang administrasi perpajakan sehingga menjadi lebih modern. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita membahas mengenai pilar reformasi pajak. Ada 5 pilar yang menopang bangunan dari reformasi pajak. Yang pertama adalah organisasi. Dibutuhkan organisasi yang kuat dan fleksibel dalam menghadapi menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas dan profesionalitas. Ini sangat dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan upaya penerimaan pajak dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah IT dan basis data. IT dan basis data yang reliable dan handal sangat dibutuhkan untuk dapat mengawasi kepatuhan wajib pajak
dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah mengenai proses bisnis. Ya, diperlukan proses bisnis yang terintegrasi dan otomasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar dapat mengakses pelayanan dan juga untuk memudahkan bagi ASN pajak untuk melakukan pengawasan kepatuhan dari wajib pajak. Dan yang terakhir adalah mengenai peraturan. Bagaimana peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan keadilan, kesederhanaan, kepastian hukum, non-diskriminasi, dan mudah untuk dilaksanakan. Tentunya goal yang diharapkan adalah institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, sehingga outcome-nya adalah voluntary compliance dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas masalah dampak teknologi informasi pada modernisasi administrasi perpajakan. Pertama, otomasi proses bisnis, ya, meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat proses administrasi. Yang kedua adalah peningkatan akurasi dan integrasi data. Data wajib pajak dari berbagai sumber dapat terintegrasi dengan lebih baik. Ya, yang ketiga tentunya adalah pemantauan secara real time. Pengawasan yang lebih efektif dilakukan melalui pelaporan pajak secara daring. Yang terakhir adalah pengurangan beban administrasi. Penghematan biaya bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Cortex Administration System atau PSIAP, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Pengertian mengenai PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS, Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, handal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bicara mengenai latar belakang mengapa PSIAP ini dibutuhkan. Ya, pertama tentunya teknologi yang usang. Ya, kita tahu bahwa umur dari suatu teknologi itu relatif singkat, ya, sehingga perlu selalu diperbaharui. Kemudian yang kedua tentu ketahanan infrastruktur berkurang karena demand tuntutan dari wajib pajak itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Sementara infrastrukturnya pertumbuhannya relatif lamban hingga perlu ada penyesuaian. Belum mencakup semua proses bisnis. Jadi ini juga jadi latar belakang mengapa PSIAP ini dibutuhkan. Tentunya diharapkan proses-proses bisnis yang ada, ya mulai dari pendaftaran sampai dengan pencabutan NPWP misalnya, ini bisa dilakukan secara terintegrasi dan otomasi. Berikutnya adalah peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Diharapkan akan tersedia banyak channel atau omni-channel untuk mengakses pelayanan dan juga pengelolaan data akan lebih baik dan lebih optimal, ya, dengan keberadaan PSIAP ini. Dan yang terakhir tentu adalah untuk merespon perkembangan dunia digital terkini. Jadi perkembangan teknologi yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat, ya, dan bisa kita rasakan, ini tentunya perlu diadopsi di dalam pengembangan administrasi perpajakan sehingga menjadi lebih modern. Di slide berikutnya kita akan membahas masalah 21 bisnis proses yang sudah terintegrasi dan terotomasi bila PSIAP ini sudah ready to be implemented.
Jadi ada 21 bisnis proses, misalnya eh, registrasi, pengolahan SPT, pembayaran, taxpayer account, layanan wajib pajak, third party data processing, exchange of information, data quality management, ya, document management system, business intelligence, compliance risk management, penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyelidikan, keberatan dan banding, non-keberatan, dan knowledge management system. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini kita akan mencoba mengidentifikasi manfaat dari PSIAP. Ternyata PSIAP ini bukan hanya dinikmati oleh wajib pajak, tetapi juga oleh pegawai pajak, DJP, instansinya sendiri, dan maupun stakeholder-nya atau pemangku kepentingan. Bagi wajib pajak tentunya tersedianya akun wajib pajak atau taxpayer account pada portal DJP, kemudian layanan terasa lebih berkualitas tentunya, potensi sengketa pajak juga akan berkurang, biaya kepatuhan tentunya akan semakin minimalis atau rendah. Sedangkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tentunya penerapan PSIAP ini kita tahu akan menjadikan pekerjaan manual menjadi berkurang, ya, dan pegawai akan lebih produktif dan mampu untuk meningkatkan kompetensi maupun kapabilitasnya. Sedangkan bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak, tentunya kehadiran PSIAP ini akan menjadikannya lebih kredibel dan dipercaya, lebih akuntabel, ya, kepatuhan meningkat, kinerja organisasi pun meningkat, dan juga tentunya peningkatan kompetensi atau kapabilitas dari pegawai. Dan bagi pemangku kepentingan atau stakeholders, tentu mereka akan mendapat data yang real time dan valid, yang tentunya ini akan meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai manfaat dari PSIAP, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak, di sini Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Bali dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bali, yang berkolaborasi tentunya dengan Kanwil DJP Bali, ya, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Namun sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga mengundang teman-teman untuk mengunjungi, ya, channel YouTube saya, Prof. John Hutagao, untuk mendapatkan materi yang saya sampaikan pada hari ini maupun materi-materi pajak yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan seluk-beluk permasalahan perpajakan di Indonesia. Demikian, atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi 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 Om.